Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di balik kesulitan yang hari ini kita hadapi, pasti Allah siapkan kemudahan-kemudahan. Sekali Allah berikan kesulitan, dua kemudahan Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil karim, fa innahu asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal-ju' wa naqsin minal amwal wal-anfusi was-samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara pemirsa yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah tidak asing lagi bagi kita, yang mana kita hari ini didatangkan oleh yang sebuah yang namanya wabah atau virus. Kita kenal dengan virus corona atau COVID-19. Kalau kita lihat bahwa virus ini adalah makhluk Allah yang tentunya atas kuasa dan kehendak Allah. Bagaimana sikap kita dalam merespon ujian yang datang dari Allah ini? Inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Kenapa? Di ayat yang berikutnya Allah juga ingatkan, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal-ju'. Kami berikan kepadamu ujian dengan sedikit ketakutan. Coba kita rasakan hari ini kita merasa tidak nyaman, sampai-sampai kita harus berdiam di rumah, lockdown. Kenapa? Karena begitu hebatnya tentara Allah yang namanya virus corona ini, yang bisa merenggut siapa saja tanpa terkecuali. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kami uji dengan sedikit ketakutan. Wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Dan sekarang kita sudah barang pasti ketika kita stop, tidak beraktivitas di luar, tentu kita akan kekurangan yang namanya apa yang kita butuhkan berupa harta, benda dan sebagainya. Dan kekurangan makanan ini sudah barang tentu. Kita akan mengalami kekurangan-kekurangan. Tapi ingat saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hamba-Nya. Boleh jadi musibah ini Allah sengaja turunkan sebagai apa saudaraku? Sebagai sarana supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah, sebagai motivasi kita, atau boleh dikatakan ini adalah teguran Allah kepada kita. Supaya kita jadikan musibah besar ini kita hadapi tentu dengan tiga. Pertama, kita menghadapi musibah ini harus dengan ikhtiar. Kenapa tidak? Karena Allah melalui Rasulnya mengajarkan ikhtiar. Kita tidak boleh terlalu sepele yang namanya virus ini, karena sudah banyak korban. Afala taqilun, kata Allah. Apakah kamu tidak mempergunakan pikiranmu? Jangan sampai kita menganggap sepele sehingga mengabaikan ikhtiar. Oleh karena itu, kita harus menjaga, mewaspadai, jangan sampai yang namanya virus ini bisa
terjangkit kepada kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, maka maksimalkan ikhtiar. Kemudian yang kedua adalah doa. Kenapa harus doa? Karena doa ibadah. Selain daripada doa itu adalah permohonan kita kepada Allah, bahwa doa adalah ibadah. Kita harus berdoa supaya Allah berikan kekuatan kesabaran kepada kita, karena ini adalah ujian yang besar yang ini juga sudah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Namun ada yang berhasil melewati ujian itu, ada yang gagal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, baru kita tawakal. Setelah doa, setelah ikhtiar, usaha, baru yang terakhir dengan tawakal. Allah berfirman, "Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kapan kita bertawakal? Ketika usaha ikhtiar kita sudah maksimal, baru kita berserah diri kepada Allah. Kalau toh ternyata kita ditakdirkan oleh Allah akan terkena yang namanya melalui virus ini, maka kita dengan izin Allah akan kena. Tapi kalau tidak, maka insya Allah kita akan aman. Yang harus kita lakukan adalah ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian baru kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu masa-masa ini adalah masa-masa sulit, yang mana masa-masa sulit ini harus kita hadapi dengan kesabaran, kita hadapi dengan penuh dengan rasa sabar di hati kita. Kenapa? Karena ternyata, hadirin pemirsa yang Allah muliakan, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang sabar tatkala ia mendapatkan ujian yang berat. Kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah 177, yang mana ciri-ciri orang yang bertakwa itu, kata Allah, "Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra'i wa hinal ba's." Yaitu orang-orang yang senantiasa bersabar dalam kesusahan dan kepayahan dan dalam peperangan. Hari ini kita susah beraktivitas, kepayahan, tentu kita akan merasakan kepayahan diakibatkan oleh yang namanya virus ini. Namun apa di ujung ayat Allah menghibur kita? Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang sabar dalam kesusahan, kesulitan itu, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ada ayat yang sangat indah lagi yang Allah hibur kepada kita, yang ini terdapat dalam surah Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di balik kesulitan yang hari ini kita hadapi, pasti Allah siapkan kemudahan-kemudahan. Sekali Allah berikan kesulitan, dua kemudahan Allah berikan. Sampai Allah ulang-ulang ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, selalu optimis, selalu percaya diri, dan ingat, kita harus senantiasa berusaha maksimal untuk menjaga diri kita jangan sampai terkena yang namanya virus ini, dan pastikan diri kita juga tidak menjadi bagian dari yang menyebarkan virus. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, dan kita senantiasa dijaga oleh Allah dari yang namanya virus malapetaka ini, ujian ini, sebagaimana sabda Nabi, ketika kita mendapatkan yang namanya wabah, maka kita berlindung dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Dengan namamu ya Allah, kami berlindung kepada segala apa yang menjadi mudarat di langit dan bumi. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabah virus penyakit ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Dan apapun nanti, kalaupun kita diwafatkan oleh Allah, semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Terakhir, saya sampaikan bahwa orang meninggal dunia itu karena wabah atau penyakit ini hanya 1%.
sedangkan 90%-nya kita tidak tahu bagaimana cara Allah untuk mengajar kita. Karena Allah sudah ingatkan kita dalam surah Al-Jumu'ah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah Muhammad kepada hambaku bahwa maut yang mereka lari daripadanya sungguh ia akan datang. Mudah-mudahan kita diwafatkan dengan husnul khatimah. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.